Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di kelas Organisasi dan Rezim Internasional. Bersama saya Masito Nur Rohma. Kita akan mendiskusikan tentang rezim internasional. Jika pada kesempatan yang lalu kita telah banyak berdiskusi tentang organisasi internasional, maka pada pertemuan kali ini kita akan berdiskusi dan bertanya jawab lebih banyak mengenai rezim internasional. Nah, nanti kita akan mengupas satu persatu apa saja sih yang menjadi karakteristik maupun elemen dalam rezim internasional dan bagaimana kita membedakan karakter ini dengan organisasi internasional. Atau sebenarnya keduanya ada persamaan gitu. Nah, sebelum kita masuk ke situ, maka saya ingin mengajak teman-teman untuk mendalami definisi dari rezim internasional. Yang pertama adalah mengenai definisi dari rezim internasional dari Stephen D. Krasner tahun 1982, yaitu seperangkat prinsip, norma, aturan, dan juga prosedur dalam membuat keputusan. Dalam konteks ini bentuknya implisit maupun eksplisit yang itu digunakan untuk memetakan perilaku aktor atau sebuah aksi yang diharapkan dari sebuah aktor hubungan internasional di isu area tertentu begitu. Jadi di sini Krasner menyatakan bahwa ada prinsip, ada norma, ada aturan, ada prosedur dalam membuat keputusan dalam rezim internasional. Nah, berikutnya coba kita melihat pada ilmuwan atau cendekiawan yang lain, yaitu Keohane and Nye. Rezim internasional ada seperangkat aturan yang dibuat, termasuk di dalamnya adalah jaringan yang berupa aturan, norma, prosedur yang itu digunakan sebagai alat untuk meregulasi atau mengatur perilaku dan mengontrol atau mengawasi dampak dari perilaku dari aktor hubungan internasional. Jadi di sini ada sedikit atau mungkin secara umum ada kesamaan yang diungkapkan oleh Keohane and Nye terhadap definisi dari rezim internasional dengan yang diungkapkan oleh Krasner tadi. Kemudian yang kedua adalah yang ketiga adalah definisi dari Peter Hess. Rezim internasional adalah seperangkat aturan, prosedur, dan juga norma yang itu disepakati secara mutual atau disepakati oleh sekelompok aktor dalam hubungan internasional gitu. Jadi kalau mereka tidak bersepakat berarti mereka tidak tergolong dalam rezim internasional ini. Kemudian yang keempat adalah rezim internasional merupakan adanya sebuah kepentingan untuk membentuk aturan atau institusi internasional dalam sebuah masyarakat internasional, dan di sini aturan itu merujuk pada general imperative principles which require or authorize prescribed classes of persons or groups to behave in prescribed ways. Nah, ini ada kesamaan nih dari beberapa cendekiawan sebelumnya, yaitu di sini terdapat prinsip maupun aturan-aturan yang digunakan untuk mengotorisasi atau untuk menunjukkan perilaku mana sih yang sebenarnya itu boleh atau tidak begitu ya dilakukan oleh aktor dari hubungan internasional. Nah, dari sini dari keempat definisi ini, maka saya ingin menunjukkan kepada teman-teman sebenarnya elemen apa sih yang penting atau harus ada dalam rezim internasional sehingga nanti kita akan menyarikan dari keempat definisi ini sebenarnya disebut sebagai rezim internasional itu yang seperti apa sih. Nah, di sini elemen dari rezim internasional itu kita dapat petakan ada 5 teman-teman. Yang pertama adalah prinsip, yang kedua norma, yang ketiga aturan, yang keempat prosedur pembuatan keputusan, dan kelima adalah behavior atau expecting behavior atau prescript behavior yang tadi ada di definisi diungkapkan oleh para cendekiawan tadi. Prinsip adalah sebuah kepercayaan terhadap situasi yang ada atau fakta, kemudian kausalitas,
ataupun situasi yang ada dalam lingkungan aktor tersebut begitu. Kemudian norma adalah standar perilaku, hak dan kewajiban atau apa yang dinamakan sebagai benar atau salah dan seterusnya. Apa yang pantas atau apa yang tidak. Sedangkan rules itu adalah sebuah aturan atau sebuah resep begitu ya, petunjuk secara spesifik yang menunjukkan aktor itu boleh berperilaku seperti apa sih, atau tidak boleh melakukan apa sih, do and don'ts gitu. Jadi itu lebih spesifik pada hal yang sudah disepakati. Kemudian decision making procedure atau prosedur pembuatan keputusan itu adalah praktik dalam mengimplementasikan pilihan kolektif begitu, atau keputusan kolektif. Misalnya dalam sebuah sistem kita mengenal misalnya ASEAN itu punya prosedur pembuatan keputusan adalah konsensus. Jadi setiap anggota itu harus menyetujui aturan ataupun mosi yang diberikan supaya keputusan itu bisa terjadi gitu. Kalau ada satu yang tidak setuju, maka itu tidak dapat dilaksanakan gitu. Kemudian behavior itu adalah perilakunya, bentuk perilakunya itu seperti apa. Nah, di sini principles itu misalnya seperti apa sih, dan norms itu misalnya seperti apa sih. Nah, misalnya principles itu kalau di ASEAN itu non-interference gitu. Tidak boleh mengintervensi urusan domestik dari negara lain. Norms yang dimiliki misalnya adalah ASEAN Way. Bahwa dengan prinsip non-interference itu ASEAN memiliki karakteristik masing-masing begitu dalam menyelesaikan masalah. Termasuk diantaranya misalnya adalah karakteristik dalam membuat keputusan itu adalah konsensus gitu. Rules-nya seperti apa tergantung dalam isunya. Misalnya kalau dalam isu dari misalnya lingkungan dalam bentuk polusi udara gitu, atau pengaturan polusi berupa kabut asap, ASEAN Transboundary Haze Pollution Agreement gitu misalnya. Rules-nya di situ adalah bahwa ketika ada situasi misalnya pencemaran kabut asap dari deforestasi atau kebakaran hutan, maka negara-negara ASEAN harus mengambil langkah cepat untuk melakukan kooperasi untuk memadamkan sumber dari kabut asap ini, misalnya seperti itu. Kemudian expected behavior-nya seperti apa? Ya negaranya harus mematuhi aturan yang dibuat itu tadi. Misalnya adalah dengan mau melakukan kooperasi ini gitu, atau mau membuka wilayahnya untuk dimasukkan bantuan dari negara lain gitu misalnya. Nah, itu adalah elemen-elemen dalam rezim internasional. Jadi teman-teman ketika dihadapkan pada suatu sebuah entitas gitu, sesuatu gitu ya, entah itu aktor atau apa dalam hubungan internasional, apakah kita bisa menyebutnya sebagai rezim internasional, maka kita lihat pada kelima unsur ini teman-teman. Kalau misalnya tidak ada satu unsur bagaimana Miss? Nah, kita lihat lagi, merujuk pada definisinya siapa? Pada definisinya Krasner, ataukah pada definisinya Hadley Bull atau Nye atau siapapun. Kalau sudah merujuk pada definisi itu dan terpenuhi semua unsurnya menurut cendekiawan yang teman-teman pilih, maka bisa masuk dalam rezim internasional. Nah, kemudian apa bedanya rezim internasional dengan agreements atau perjanjian atau kesepakatan? Kalau rezim itu sifatnya long term, kalau agreement sifatnya itu adalah short term atau temporary. Ad hoc dan one shot itu maksudnya benar-benar spesifik pada satu isu. Misalnya perjanjian perdamaian, perjanjian perbatasan gitu. Kemudian rezim itu tidak berubah dalam situasi adanya perubahan power dan kepentingan gitu. Pada umumnya seperti itu. Intinya adalah bahwa rezim itu cenderung akan tetap ada walaupun anggota-anggotanya atau partisnya itu berubah-ubah. Gitu. Tapi nanti saya akan ungkapkan ada situasi di mana rezim internasional itu mungkin berubah atau mungkin menjadi melemah atau menguat. Kemudian sifatnya resiprokal dan memfasilitasi terhadap perjanjian gitu atau agreements atau kesepakatan.
Nah, di sini contohnya rezim itu seperti apa sih yang dapat memfasilitasi agreements ini? Contohnya adalah misalnya kita punya yang namanya rezim kesepakatan Paris atau Paris Agreement. Nah, nanti teman-teman bisa breakdown sendiri ya. Paris Agreement itu ada apa saja sih aturannya, prinsipnya, normanya, kemudian prosedur membuat keputusannya, kemudian perilaku yang diharapkan dari aktor ketika dia bergabung dalam rezim ini. Kemudian fasilitasi agreement ini bentuknya seperti apa? Bentuknya adalah dalam rezim ini sifatnya adalah seperti payung, teman-teman, yaitu membawahi adanya agreement-agreement lain. Contohnya ketika Indonesia dengan Norwegia itu melakukan kerjasama dalam bentuk upaya untuk menangani deforestasi. Nah, saya katakan tadi Paris Agreement itu adalah sebenarnya bentuk lanjutan dari Protokol Kyoto gitu. Jadi katakanlah ini adalah dua entitas yang sebenarnya satu sama gitu ya, Protokol Kyoto dan rezim Paris Agreement. Ini membawahi yang namanya RIDD Plus gitu. Kerjasama antara negara satu dengan negara yang lain, biasanya bilateral. Dan Indonesia ada di dalam sini, bekerja sama dengan Norwegia untuk mengatasi yang namanya deforestasi. Sehingga ini nanti bisa dikatakan bahwa agreement bilateral dua negara itu dibawahi oleh payung yang lebih besar namanya rezim internasional, baik itu Protokol Kyoto maupun Paris Agreement. Kemudian, apa bedanya rezim internasional dengan organisasi internasional? Nah, ini yang menjadi kemudian agak tricky, teman-teman. Kenapa? Karena pada dasarnya rezim internasional itu ada kesamaan dengan organisasi internasional, tapi juga ada perbedaannya. Persamaannya apa? Keduanya sama-sama punya elemen rezim internasional yang kita tadi diskusikan ada 5. Tetapi perbedaannya terdapat pada satu hal. Kalau organisasi internasional itu memiliki struktur. Berupa apa sih? Ya berupa struktur body government gitu misalnya. Ada leadernya, kemudian ada badan-badannya, ada headquartersnya gitu misalnya. Kalau misalnya Paris Agreement itu nggak ada headquarternya teman-teman, nggak ada leadernya, nggak ada ketuanya. Beda dengan PBB. Mereka punya headquarter di New York. Mereka punya sekretaris jenderal yang menjadi pemimpin dalam organisasi itu begitu. Jadi bedanya yang paling mendasar adalah pada struktur. Apakah bisa kita katakan organisasi internasional berupa PBB adalah sebuah rezim internasional? Kalau kita melihat pada definisi dan elemen dalam rezim internasional, tentu saja bisa. Kenapa? Karena ada elemen-elemen yang didefinisikan dalam rezim internasional itu dimiliki oleh organisasi internasional. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa setiap organisasi internasional itu biasanya pasti merupakan sebuah rezim internasional. Tapi tidak setiap rezim internasional itu adalah organisasi internasional. Gitu. Jadi mohon ini dibedakan. Mungkin bisa kita katakan bahwa apa namanya? Ya itu tadi. Organisasi pasti rezim, tapi rezim belum pasti organisasi begitu. Tergantung ada strukturnya atau tidak. Jadi teman-teman mohon ingat ini baik-baik karena ini akan sangat bermanfaat untuk teman-teman sebagai bekal dalam menganalisis apapun dalam hubungan internasional nantinya. Kemudian, jika prinsip norma prosedur pembuatan keputusan aturan itu tidak koheren atau tidak berkesinambungan atau bisa dikatakan praktiknya itu inkonsisten atau antara teori atau aturan di atas kertas itu tidak sama dengan praktiknya, maka rezim itu bisa melemah gitu. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah pada mungkin dalam beberapa hal para ilmuwan HI atau mungkin ilmuwan yang lain melihat keputusan atau kesepakatan Paris itu melemah. Kenapa? Karena Amerika Serikat itu keluar dari Paris Agreement. Kenapa kok bisa dikatakan itu melemah? Karena Amerika Serikat adalah salah satu aktor dalam rezim ini yang memiliki kontribusi besar untuk membuat keberhasilan rezim ini mungkin tinggi gitu.
Kenapa? Karena dia adalah kontributor emisi gas rumah kaca terbesar yang ada di dunia gitu. Karena pada dasarnya tujuan dari Paris Agreement ini adalah menekan emisi gas rumah kaca sehingga suhu di bumi ini tidak meningkat lebih dari 2 derajat Celcius gitu. Kalau Amerika tidak mempraktikkan ini, maka itu bisa dianggap sebagai sebuah inkonsistensi, sehingga dia juga bahkan keluar dari rezim ini, sehingga rezimnya dianggap melemah gitu. Walaupun lemah tidaknya ini mungkin bisa diperdebatkan gitu. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa ketika ada ketidak konsistenan di sini, rezimnya ada potensi untuk melemah gitu, teman-teman. Kemudian karakteristik dari rezim itu adalah punya karakter struktural, yaitu struktur yang formal atau struktur yang informal. Kalau struktur yang formal berupa birokrasi, legislature, legal framework, itu kemudian kita sebut sebagai organisasi internasional itu tadi. Kalau yang informal berupa sebuah jaringan gitu ya, itu biasanya ya rezim internasional itu tadi. Atau mungkin INGO gitu, teman-teman. Kemudian mereka membagikan atau sharing values atau memiliki kesamaan dalam memandang sebuah nilai gitu, atau makna dari sesuatu di antara para anggotanya. Kemudian diupayakan dari aturan yang disepakati ini dapat memengaruhi perilaku aktor dari upaya melalui logic of appropriateness atau giving constraints. Logic of appropriateness itu seperti apa sih? Ya, logika kepantasan, teman-teman. Yaitu apakah pantas ketika kita sudah menyanggupi sesuatu maka kita melanggarnya tanpa adanya penjelasan misalnya, atau adanya alasan yang kuat, adanya uzur yang kuat mengapa kita harus melanggarnya. Kalau kita melanggar, kita akan mendapatkan tekanan-tekanan, misalnya ada mobilization of shame, atau kita dipermalukan di depan forum internasional atau forum global begitu, karena kita dianggap tidak dapat memenuhi komitmen kita dalam rezim ini gitu, padahal kita sudah meratifikasi gitu misalnya. Nah, selanjutnya kita akan diskusi lebih lanjut mengenai apakah organisasi atau rezim internasionalkah entitas ini gitu. Nah, silakan teman-teman nanti mendiskusikan atau menggali lebih dalam, lebih lanjut mengenai entitas-entitas ini, apakah FIFA, IPCC, Arms Trade Treaty, Amnesty International, dan yang lainnya seperti Budapest Convention on Cybercrime, International Dance Organizations, ISO, IMF, itu merupakan rezim atau organisasi internasional. Nah, nanti teman-teman silahkan merujuk pada elemen ataupun definisi yang ada dalam organisasi maupun rezim internasional, sehingga nanti kita bisa melihat lebih dalam apakah mereka sebenarnya tergolong pada organisasi atau rezim sih. Di sini saya ingin berpesan bahwa ketika kita belajar hubungan internasional, yang kita pelajari itu tidak hanya sesuatu yang jauh dari bayangan kita gitu, misalnya sesuatu yang berhubungan antar kepala negara gitu, antara Presiden Jokowi dengan Xi Jinping gitu misalnya, atau antara organisasi dalam hubungan di organisasi internasional, PBB di New York gitu. Itu kan sangat jauh dari kehidupan kita sehari-hari. Tapi di sini saya ingin menunjukkan bahwa HI itu sangat dekat dengan kehidupan kita. Misalnya International Dance Organization, teman-teman pasti ada sih yang suka ngedance gitu, saya percaya hal itu. Atau perkumpulan para musikus gitu, atau seniman gitu. Atau sesuatu yang berhubungan dengan hobi teman-teman main bola gitu, misalnya FIFA gitu. Itu sangat dekat dengan kehidupan kita, dan jangan dianggap bahwa sesuatu yang dekat dengan hubungan kita itu tidak ada kaitannya dengan HI. Tergantung bagaimana kita melihatnya gitu, teman-teman. Silahkan ini didiskusikan dan digali lebih dalam. Kita akan lanjut berbicara dengan ini di kelas berikutnya. Terima kasih telah hadir di kelas saya, dan ini referensinya saya akan taruh linknya di deskripsi. Saya ucapkan terima kasih. Semoga teman-teman tetap berbahagia dan semangat di kondisi yang memang tidak mudah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.